Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang atau malam semua teman-teman semua. Pada video kali ini aku akan kembali mengulang proses pembuatan setiap produk yang telah kita hasilkan pada workshop, supaya apabila teman-teman membutuhkan video ini untuk mengulang kembali atau kemarin ada yang terlewat, bisa ditonton berulang kali. Nah, pada video kali ini aku tidak akan terlalu lama membuatnya, aku akan buat sesuai kecepatanku. Apabila teman-teman merasa videonya terlalu cepat, teman-teman bisa pause di setiap langkahnya, kemudian apabila ada yang terlewat bisa di playback. Oke, kita langsung saja ya. Di sini aku nggak bakal share materi, aku langsung pembuatan produk. Oke. Ini adalah beberapa produk yang kemarin kita buat. Di sini ada yang picture to shape. Di sini ada picture to shape yang ini, yang kedua, dan yang picture to text. Kemudian kita juga ada 3D effect. Kemudian ada duotone dan kombinasi duotone campur picture to text. Pada video yang ini aku akan fokus membahas picture to shape dulu. Untuk dua produk lainnya akan dilanjutkan di video lain. Oke. Seperti yang bisa lihat, ini adalah target pembuatan kita. Aku akan mulai ulang dari awal, jadi aku reset picture supaya ini sesuai dengan gambar awal. Pertama-tama dalam picture to shape kita akan membuat dulu sebuah bentuk. Di sini aku akan membuat bentuk acak menggunakan bentuk curve. Ketika kita masuk ke insert, kemudian insert, kemudian shapes, kemudian di area lines di sini ada curve seperti ini. Curve ini gunanya adalah untuk membuat sebuah bentuk custom, tapi setiap sudutnya dibuat seperti lengkungan sehingga tidak bersudut tajam. Cara pemakaiannya adalah buat beberapa titik di area yang teman-teman inginkan sebagai sebagai sisi luar dari bentuk teman-teman. Kemudian ketika teman-teman telah selesai membingkai, teman-teman klik lagi titik pertama teman-teman. Akan aku contohkan. Jadi misalnya aku di sini menaruh titik pertamaku. Kemudian aku akan klik di area sekitar sepanjang ini pinggiran gambarnya. Jadi aku sudah klik sekali, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, untuk penempatannya teman-teman boleh sesuka hati teman-teman selama itu di pinggir, karena kita ingin gambarnya tetap ada. Kalau kita terlalu ke tengah nanti gambarnya akan jadi kecil. Kalau kita keluar dari area gambar nanti hasilnya akan tidak rapi. Jadi pastikan ada di sekitaran pinggir. Oke, ini aku udah selesai. Sekarang aku harus mencari titik pertamaku. Aku tadi mengkliknya di sini. Ketika kita sudah menemukan titik pertama teman-teman, maka kita dapat melihat preview dari bentuknya. Seperti ini adalah kursorku berada tepat di atas titik yang pertama, hingga akan terbentuk sebuah bentuk transparan seperti ini. Ketika diklik, ini akan menjadi bentuk solid. Nah, apabila teman-teman belum suka dengan bentuknya, teman-teman bisa ke drawing tools format. Kemudian di sebelah kiri ada edit shape, di bawahnya ada edit points. Di sini teman-teman bisa letakkan kembali setiap titik-titik hitam sesuai area, sesuai titik yang teman-teman mau. Setelah selesai, klik mana saja untuk keluar dari edit point. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masukkan gambar yang ada di belakang ke depan menggunakan merge shapes. Pertama-tama teman-teman klik dulu gambar yang ada di belakang seperti ini. Kemudian teman-teman tahan tombol shift di laptop teman-teman. Kemudian klik
klik shape yang ada di depan gambar sambil menahan tombol shift. Nah, nanti akan terklik dua-duanya seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke drawing tools format. Di sebelah kiri ada merge shapes. Kita pilih yang intersect. Nah, sekarang gambar yang di belakang sudah masuk ke shape di depan. Di sini aku akan memberikan border area, memberikan garis di pinggir supaya lebih bold. Ini aku akan pakai warna apa ya? Oke, tadi udah milih warna agak hitam keabu-abuan, kemudian agak biru sih. Kemudian aku akan tinggikan tebalnya sampai 6 poin atau 6 pt supaya terlihat. Nah, setelah itu aku akan menambahkan efek picture efeknya. Aku akan menambahkan shadow. Di sini ada shadow, kemudian aku akan pilih shadow option untuk menampilkan opsi shadow yang lebih kompleks di sebelah kiri. Nah, kemudian kita akan berikan presetnya. Kita akan pilih yang mana ya? Kita akan pilih outernya aku pilih yang offset right. Kemudian blurnya aku tingkatkan jadi 40 poin. Dan 40 ya. Kemudian size-nya aku besarkan sedikit jadi 106%. Transparansinya naikkan sampai 80%. Oke, cukup. Kemudian distance-nya kita akan naikkan jadi 30. Oke, ini adalah hasilnya. Seolah dia ada di atas, kemudian ada efek goyangannya. Ini adalah untuk produk pertama kita, picture preset. Selanjutnya kita akan membuat kolase bentuk, kemudian dijadikan produk yang lumayan mirip. Oke. Apabila teman-teman tadi mendengarnya terlalu cepat, teman-teman bisa ulangi aja ya, karena di sini aku memang ingin menghemat waktu dari videonya supaya nggak terlalu panjang. Kita akan langsung beralih ke proyek kedua. Ini adalah sebuah gambar yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa bentuk. Kemudian aku berikan efek reflection di sini menggunakan satu bentuk tambahan. Di sini aku akan kembalikan saja ke bentuk awal, ke gambar awal. Di sini aku reset picture. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah kolase bentuk. Nah, di sini aku akan memilih bentuk jajar genjang. Teman-teman juga bisa pilih bentuk yang lain apabila teman-teman mau. Teman-teman bisa menggunakan bentuk kotak, teman-teman bisa menggunakan lingkaran, bisa menggunakan segitiga. Di sini aku pengen sedikit kaku, jadi aku pakai yang jajar genjang saja. Nah, setelah teman-teman memilih bentuk, teman-teman silakan gambar bentuknya di area gambar, jangan ada yang di luar gambar seperti ini. Kemudian teman-teman silakan atur gambar yang teman-teman bentuk yang teman-teman buat sesuai yang teman-teman mau. Di sini aku akan buat beberapa jajar genjang. Teman-teman apabila ingin membuat dua gambar yang persis sama, dua bentuk yang persis sama, teman-teman bisa duplikat dengan cara menggunakan Ctrl D. Ini adalah untuk menduplikat, kemudian diposisikan tempatnya persis di sampingnya, kemudian Ctrl D lagi untuk membuat selanjutnya. Oke, ini adalah bentuk yang aku buat. Ada 4 buah jajar genjang. Kemudian di sini aku ingin menambahkan segitiga. Oke, sebentar. Di mana segitiga? Ya. Di sini aku buat segitiga ya. Kemudian
aku putar. Oke, ini aku udah punya segitiga. Di sini aku juga ingin segitiga, jadi agak rapi. Oke, di sini sebenarnya kepanjangan. Oke, setelah selesai, teman-teman bisa klik salah satu bentuknya, kemudian sambil menahan tombol shift, klik bentuk lainnya sampai semuanya terklik semua. Jangan lupa untuk menahan tombol shift di laptop teman-teman. Nah, setelah semuanya terklik, teman-teman masuk ke drawing tools format. Di sini aku akan ke merge shapes, kemudian pilih union hingga dia menjadi satu bentuk khusus. Ini sudah menjadi satu bentuk, tidak terdiri dari beberapa bentuk lagi. Ini sudah satu bentuk solid, dan aku akan sesuaikan ukurannya supaya lebih masuk ke dalam gambarku. Oke. Nah, setelah teman-teman memposisikan gambar dan bentuk teman-teman, kita akan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Kita akan klik gambar di belakangnya, kemudian tahan tombol shift, klik bagian depan, bentuk di depan, kemudian masuk ke drawing tools format. Di sebelah kiri ada merge shapes, pilih intersect. Nah, dia akan masuk ke dalam gambarnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya aku akan memberikan efek reflection. Di sini aku akan menggunakan jajar genjang juga. Jadi aku akan buat gambar di depan ini seolah-olah ada di dalam jendela, kurang lebih. Oke, ini aku akan sesuaikan dulu lebarnya. Oke, nah, kemudian aku posisikan di tengah-tengah bentuknya. Kemudian shape fill-nya aku pilih warna putih. Shape outline-nya kita hilangkan. Kemudian aku tambahkan transparansi di gambarnya sampai berapa nih kira-kira? Kayaknya bagiku 70% cukup. Nah, sehingga nanti ada efek-efek reflection ya, seolah-olah ini kena lampu atau semacamnya. Oke, ini adalah produk kedua kita. Kita akan lanjut ke picture to text. Ini sangat simple. Ini aku akan reset picture. Nah, picture to text sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan metode yang sama, akan tetapi di sini kita tidak akan memasukkannya ke dalam sebuah bentuk, tapi ke dalam sebuah teks. Di sini aku akan memberagakannya dengan menggunakan nama. Aku akan menuliskan nama lengkapku, ada Zaki Musyafa Biu. Semuanya aku tulis di dalam text box terpisah seperti ini. Text box pertama isinya Zaki, kemudian aku centerkan, jadi dia ada di tengah text box. Kemudian pilih font yang tebal untuk teks teman-teman. Di sini aku akan pilih Aharoni. Ini ada di semua laptop teman-teman. Kemudian Aharoni ini adalah salah satu teks tebal yang sering dipakai. Nah, cukup tebal bagiku. Oke. Setelah itu, kita ingin jarak antar teksnya tidak terlalu longgar. Jadi di sini ada karakter spacing, yaitu AV ini, yang tombolnya AV. Dan diklik kita pilih very tight. Nah, jadi dia lebih rapat. Nah, setelah sudah jadi tulisan pertama, kita akan duplikat untuk membuat nama kedua, nama tengah, Java. Oke. Dan nama belakang. Bila teman-teman mau menuliskan yang lain atau teman-teman namanya nggak 3 kata juga nggak apa-apa, ini aku cuman peragaan doang. Nah, setelah ini kita akan ubah format teks ini kan masih teks nih bentuknya. Kita akan ubah menjadi bentuk supaya lebih mudah disesuaikan. Kita akan menambahkan sebuah persegi panjang di depannya, menutupi
tulisan nama tadi. Nah, di sini aku akan buat beberapa persegi panjang. Satu lagi di bawah. Oke, sudah tertutup semua. Sekarang aku akan bentar. Nah, sekarang aku akan mengklik text box di belakang yang ini. Kemudian sambil menahan tombol shift, klik gambar bentuk yang ada di depan. Kemudian masuk ke drawing tools format, kemudian merge shapes, pilih intersect. Nah, ini bentuknya sudah jadi sebuah bentuk, bukan tulisan lagi, jadi kita nggak bisa tulis ulang. Mau mengganti tulisannya sudah tidak bisa pada tahap ini. Oke, kemudian aku akan melakukan hal yang sama pada kedua tulisanku yang lain. Nah, apabila ada kasus seperti ini, tulisan teman-teman tidak bisa diklik karena sepenuhnya tertutupi oleh si bentuk, maka teman-teman bisa masuk ke drawing tools format, kemudian ke selection pen. Di sini dia akan menampilkan semua objek yang ada di dalam slide. Di sini aku terpunya text box 4, yaitu nama tengahku. Kemudian sambil menahan tombol shift, aku klik bentuk yang ada di depannya. Kemudian masuk ke merge shapes, kemudian kita pilih intersect lagi. Nah, yang terakhir juga sama. Di sini aku ada text box 3. Kemudian tahan tombol shift, kemudian klik, kemudian merge shapes, pilih intersect. Nah, sekarang semuanya sudah jadi bentuk. Nah, setelah ini aku akan buat seolah-olah tulisan ini adalah sebuah bentuk persegi panjang. Nah, tetapi apabila kita langsung membesarkannya dengan menarik titik yang ada di bagian setiap sudutnya, maka gambarnya tulisannya akan jadi berantakan, bisa jadi terlalu tinggi, bisa juga jadi terlalu lebar. Nah, supaya rasionya tetap sama, kita akan membesarkannya sambil menahan tombol shift, sehingga dia besarnya rapi. Meskipun teman-teman tarik kemana saja dia bakal rapi, nggak bakal terlalu lebar dan nggak bakal terlalu tinggi, sesuai yang tadi teman-teman buat. Oke, sini aku sudah besarkan yang nama depan, kemudian aku posisikan nama tengahku persis di bawah nama depanku. Kemudian ukurannya aku sesuaikan sambil menahan tombol shift supaya lebarnya sama, dan nama belakangku aku lakukan hal yang sama. Oke, sekarang sudah selesai, sudah aku susun. Setelah disusun, teman-teman klik nama depan teman-teman, kemudian tahan tombol shift ke teks kedua teman-teman, sambil menahan tombol shift lagi, klik teks ketiga, kemudian masuk ke drawing tools format, pilih merge shapes, pilih union. Nah, sekarang ini sudah jadi satu shape baru. Ketika dibesarkan, jangan lupa sambil tahan tombol shift supaya ukurannya tetap. Aku besarkan saja. Oke, setelah dibesarkan memenuhi gambarnya, kita akan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Klik gambar di belakang, kemudian tahan tombol shift, klik tulisan teman-teman yang sudah diubah jadi bentuk, kemudian masuk ke drawing tools format, pilih merge shapes, pilih intersect. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sebentar aku pause dulu ya teman-teman. Baik, untuk picture to text sampai situ. Apabila teman-teman mau menambahkan efek lain, itu terserah teman-teman. Di sini aku sudah menjabarkan tiga karya yang bisa teman-teman tiru. Teman-teman juga bisa mengkreasikannya dengan sesuai yang teman-teman mau. Apabila bentuknya mau diubah, teman-teman yang menggunakan bentuk lain bisa. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan
teks yang lain, teman-teman juga bisa membuat bingkai yang lebih berbeda dibanding yang aku buat. Oke, teman-teman, untuk video picture to shape sampai sini dulu. Silahkan nanti apabila mau nonton lanjut untuk yang 3D effect. Kemudian kita juga akan duotone, akan aku upload video selanjutnya. Terima kasih. Bentar, kita pause. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.